Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertolabul ilmi, bertafakuh fiddin, dan berta'amuk dalam bagian atau salah satu dari ilmu syariat, yaitu ilmu tajwid. Dan alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang kitab atau membahas salah satu kitab dari karangannya Dr. Ibrahim Taufik Damrah hafizahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Alfazil Quran biriwayat Hafs min Tariq Syatibiyah. Dan alhamdulillah juga kita sudah bahas poin-poinnya. Kemudian juga sudah kita praktekkan apa yang harus kita praktekkan. Dan kitab Al-Itqan ini berisi tentang poin-poin bagaimana kita ulang lagi. Jadi kitab Al-Itqan ini berisi tentang poin-poin bagaimana kita membaca riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah. Cuma sekali lagi anak ulang lagi bahwasanya kitab itu bukan hanya memang sampai poin 92. Itu min babil hasr, maksudnya itu ya untuk sekedar meringkas. Mungkin kalau misalnya kita mau bahas lagi lebih dalam, lebih teliti, mungkin kita akan menemukan banyak sekali poin-poin atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kepada kita ketika kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah. Kemudian insyaallah seperti yang telah kita janjikan, seperti yang telah kita sepakati, bahwasanya insyaallah kita akan masuk ke salah satu mutun yang masyhur, ya mutun yang paling terkenal di antara atau di kalangan para santri atau para thalabul ilmi, khususnya ilmu tajwid dan ilmu qiraat, yaitu kitab atau matan Tuhfatul Athfal. Sebelumnya kita sudah membahas muqaddimahnya, apa yang dimaksud dengan tuhfah, kemudian juga muqaddimah dan lain sebagainya sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang matan Tuhfatul Athfal ini. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke matan Tuhfatul Athfal, kita akan membahas sedikit tentang isti'adzah dan basmalah. Kenapa kita harus membahas isti'adzah dan basmalah? Atau kenapa kita harus membahas isti'adzah dulu baru basmalah? Karena hal yang kita lakukan ketika kita ingin membaca Al-Quran, ketika kita ingin bertilawah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah dan lain sebagainya itu, insyaallah kita bahas sekarang. Sebagaimana perkataan Imam Syatibi dalam matan Syatibiyahnya, "Idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'iz jiharan minasyaitani billahi musjala." Bahwasanya kalau misalnya kita ingin membaca Al-Quran, memulai bacaan Al-Quran, maka fasta'iz atau ya kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan terkutuk. Pun juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Sehingga dari situ ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah isti'adzah. Kemudian sekarang kita bahas satu persatu apa itu isti'adzah dan sebagainya. Yang pertama, isti'adzah. Isti'adzah itu kalau bahasa Arabnya itu adalah kalimat manhutah. Apa itu kalimat manhutah? Kalimat manhutah adalah kalimat yang jika diambil satu-satu hurufnya dari kata itu, maka akan terbentuk
suatu arti. Misalnya contoh tadi isti'adzah, ta'awudz. Itu berarti artinya ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah. Itu ketika kita pengen baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tahlil, la ilaha illallah. Kemudian hauqalah. Ketika kita ingin membaca la haula wala quwwata illa billah. Sehingga isti'adzah itu adalah kalimat manhutah. Kemudian isti'adzah. Kalau maknanya gampangnya isti'adzah itu adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kenapa kita harus isti'adzah? Karena kita kan kita udah tahu perbuatan kita ini perbuatan yang baik. Sehingga kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an tanpa isti'adzah, mungkin bisa jadi karena kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu dan sebagainya, ketika kita ingin baca isti'adzah atau ketika kita ingin membaca Al-Qur'an ketika kita tidak membaca dengan isti'adzah, bisa jadi muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya penyakit hati seperti ria, sombong. Ketika kita misalnya ingin baca Quran tapi niatnya itu untuk dipuji orang dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk penyakit hati, sehingga ketika kita beristi'adzah, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan terkutuk. Yaitu godaan-godaannya seperti misalnya kita merasa bahwa kita tuh paling bagus suaranya, atau misalnya kita merasa paling bagus tajwidnya dan sebagainya. Sehingga supaya kita terjauh dari hal seperti itu, maka alangkah lebih baiknya kita membaca isti'adzah. Sebagaimana tadi dalilnya pada Al-Qur'an dan dalam matan Syatibiyah misalnya. Kemudian hukumnya. Kalau hukum berarti berhubungan dengan haram, halal, wajib, makruh dan sebagainya. Sehingga hukum membaca isti'adzah itu adalah sunnah. Dan ada yang mengatakan hukum membaca isti'adzah itu adalah wajib. Dengan dalil فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa isti'adzah itu wajib, mereka berdalil, mereka mengambil hujjah dari perkataan فَإِذَا قَرَأْتَ. Iza di sini artikan apabila. Apabila berarti itu menurut mereka artinya itu wajib, suatu keharusan. Maka apabila kita ingin baca Al-Qur'an, maka harus beristi'adzah dulu. Dan itu berarti mereka melihat dari zahirnya saja. Mereka melihat dari zahir atau kelihatannya saja, tidak melihat dari hadis dan sebagainya. Adapun para ulama yang mengatakan hukum isti'adzah itu adalah sunnah, maka mereka berpendapat bahwasannya faidah itu artinya bukan untuk wajib, tapi untuk min babil istihbab. Dan jumhur ulama juga bersepakat bahwasannya hukum isti'adzah itu adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian selanjutnya, kapan kita membaca isti'adzah? Kapan kita membaca isti'adzah? Apakah ketika di awal, ketika di akhir, atau ketika di tengah? Ketika kita ingin baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'an." Di sini kalau kita kembali lagi, kalau misalnya kita melihat zahir ayatnya, fa'idza qara'ta. Qara'ta itu bentuk apa? Bentuk fi'il madhi. Bentuk fi'il madhi yang artinya lampau, sudah lewat. Maka apakah di situ berarti ketika kita sudah baca Al-Qur'an baru kita beristi'adzah? Baru kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Tidak. Kenapa? Tadi karena itu yang maksud dengan fa'idza qara'tal Qur'an itu artinya apabila kamu ingin membaca isti'adzah. Sebagaimana pada ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Idza qumtum ilas shalah. Kalau kita melihat zahir ayatnya, kita melihat hanya yang nafkah saja, itu artinya fa'idza qumtum. Qumtum berarti kan artinya sudah melaksanakan sholat. Berarti wudhu itu kalau misalnya kita melihat zahirnya saja, wudhu itu berarti setelah kita melakukan sholat. Enggak kan? Kenyataannya wudhu itu dilakukan kita sebelum kita ingin sholat. Sama seperti tadi isti'adzah. Bahwasanya
Fa idza qara'tal Qur'an di sini artinya apabila kamu ingin membaca isti'adzah atau apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an maka bacalah isti'adzah atau maksudlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya tempat isti'adzah itu kapan kita baca isti'adzah ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, bukan ketika kita sudah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kalau misalnya kita melihat dari segi atau tafsiran, kalau misalnya kita menafsirkan melalui akal kita, melalui hawa nafsu kita, maka nanti hasilnya itu akan salah, akan lebih ke salah gitu. Tapi kalau misalnya kita mentafsirkan Al-Qur'an dengan ayat atau dengan hadis dan sebagainya itu tafsirannya akan lebih benar seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk isti'adzah. Bentuk-bentuk isti'adzah bahwa kita tahu sighah atau bentuk-bentuk isti'adzah itu banyak. Sebagaimana kita sering mendengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau ada yang membaca a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Apakah boleh seperti itu? Apakah enggak? Di sini kita bahas. Bahwasanya tadi kita katakan isti'adzah itu bentuknya itu banyak, tapi di sini para ulama mengambil salah satu saja, mengambil sighah mukhtarah atau sighah yang paling dipilih oleh para ulama atau jumhur ulama. Sehingga perkataan Imam Syatibi dalam matan Syatibiyahnya, "Idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'iz jiharan minasyaitani billahi musjala ala ma ata fin nahli yusran wa intazid bi rabbika tanzihan falasta mujahhala." Bahwasanya sighah mukhtarah atau bentuk yang paling dipilih oleh para ulama tajwid dan qiraat dan sebagainya itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Alama ata fin nahli yusran. Bahwasanya kepada kata fasta'idz billahi minasyaitonir rajim itu yang dipilih para ulama karena yusran gampang. Tapi di sini wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Bagaimana kalau misalnya kita baca a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Apakah boleh? Apa enggak? Jawabannya boleh. Alama ata fin nahli yusran wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Dengan syarat tambahan-tambahan yang kita berikan kepada isti'adzah itu adalah tambahan-tambahan yang berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tanzihan falasta mujahala. Maka kalau misalnya kita baca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, maka falasta mujahala, bahwasanya kamu itu bukan orang bodoh atau kamu itu tidak melakukan hal yang bodoh. Semua itu boleh. Nah, tapi di sini ada permasalahan. Wa qad dzakaru lafdhar rasuli falam yazid walau sahha hadzal naqlu lam yubqi mujmala. Di sini kita masih melanjutkan bait Syatibiyah. Tapi kalau sekarang Suranat ini enggak? Jelaskan. Jelas Surana. Jelas. Oke, tamam. Kita masih melanjutkan bait dalam matan Syatibiyah. Wa qad dzakaru lafdhar rasuli falam yazid walau sahha hadzal naqlu lam yubqi mujmala. Bahwasanya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang fima makna ya bena ummul abd iqra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi diceritakan ada seorang sahabat membaca a'udzubillahi sami atau pokoknya ditambah-tambah. Kemudian Rasulullah mengatakan ya bena ummul abd iqra a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Rasulullah mengatakan bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan tambah-tambah. Nah, sehingga di sini dikatakan wa qad dzakaru lafdhar rasuli falam yazid, enggak ditambah-tambah, enggak a'udzubillahi samil alim, enggak. Walau sahha hadzal naqlu lam yubqi mujmala. Nah, di sini kesimpulannya? Kalau misalnya hadis itu sahih, kalau misalnya hadis itu benar, hadis itu sahih, maka dalam Al-Qur'an itu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim itu enggak akan dia itu dalam bentuk mujmal. Mujmal itu artinya global. Mungkin kalau misalnya Rasulullah kalau misalnya Rasulullah itu atau hadis tentang tidak bolehnya kita menambah dan mengurang itu
benar, maka dalam Al-Quran juga nggak mungkin dia bentuknya itu global. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka bacalah ta'awudz fasta'idz. Jadi bentuk itu masih global. Mungkin kalau misalnya tadi hadisnya benar, maka mungkin bisa jadi dalam Al-Quran itu fasta'idz atau apa gitu kan. Sehingga di sini salah, atau bahkan Syekh Abdul Sufi beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang matan Syatibiyah ini atau syarah Syatibiyah ini, bahwasanya hadis yang mengatakan tidak bolehnya kita menambah dan mengurang itu hadisnya dhaif. La aslalahu, nggak ada asalnya gitu. Nggak ada asalnya. Sehingga boleh kita, kalau kesimpulannya, kita boleh mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samir alim minasyaitonir rajim atau bentuk-bentuk yang lain selama itu tidak berlebihan. Sehingga perkataan masih lanjutan dalam matan Syatibiyah, wa fihi maqalun fil usuli furu'uhu fala ta'du minha basiqan wa mudhallila. Tapi perlu kita perhatikan, jangan sampai kita berlebihan menambah-nambah itu ya dengan sifat-sifat yang berlebihan lah. Sehingga tambahannya itu masih dalam koridor. Seperti itu. Dan syarat yang kedua adalah tanzihan falasta mujahala. Syarat yang kedua adalah sifat-sifat yang kita itu memang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya Rahman, Rahim dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, sighah isti'adzah itu yang mukhtara itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau misalnya kita mau menambah, mau mengurang, itu enggak apa-apa. Boleh. Jaiz. Kemudian keadaan isti'adzah dari segi sirnya atau jaharnya. Kapan kita membaca isti'adzah? Ketika jahar, ketika jelas, keras, dan kapan juga kita membaca isti'adzah itu sir, ketika kita atau baca pelan-pelan. Yang pertama, ketika contoh-contoh atau keadaan-keadaan kita membaca isti'adzah itu jahar atau sir pertama. Yang pertama itu ketika kita membaca sendirian. Ketika membaca sendirian dan dalam keadaan pelan. Atau yang pertama itu ketika kita membaca dengan pelan. Nggak kita keraskan bacaannya. Maka di situ kita membaca isti'adzah dengan sir. Kemudian yang kedua, ketika kita menyendiri. Ketika kita menyendiri, berniat untuk fokus dan sebagainya, itu kita membaca isti'adzahnya secara sir, secara pelan. Adapun selain itu, maka dia membacanya atau kemudian yang terakhir itu ketika sholat. Ketika sholat, maka kita wajib di situ mensirkan isti'adzah atau membaca pelan, mungkin cukup dengan dalam hati saja. Nggak perlu kita dibaca dikeras-keraskan isti'adzahnya. Kemudian selanjutnya ketika misalnya dalam maqro'ah atau misalnya dalam sesi talaki gitu. Sesi talaki, kemudian kita bukan yang pertama. Misalnya ana, si A dan si B. Nah, yang pertama ana baca isti'adzah. Tapi si A ini dia udah nggak perlu lagi baca isti'adzah. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada yang baca isti'adzah. Adapun si A ini dan seterusnya itu dia cukup membaca langsung ke ayatnya atau langsung bismillah. Kalau misalnya dia di awal surat. Kemudian kalau misalnya atau kita masuk ke keadaan-keadaan ketika isti'adzah itu dibaca jahar. Dibaca keras. Yang pertama tentu ketika misalnya dalam haflah, dalam acara-acara, misalnya acara qori itu, acara mujawad dan sebagainya itu, maka kita melihat seorang qori itu dia membaca isti'adzah dengan keras. Kenapa dia di situ dia membaca isti'adzah dengan keras? Karena tadi supaya membuat orang lain itu fokus, diam. Fa'ansitu lahu wasma'u gitu. Sehingga orang yang di sekitar kita itu bisa diam, bisa memperhatikan bacaan kita. Kemudian yang terakhir itu ketika misalnya ta'lim. Misalnya kita lagi kayak gini belajar, maka kita nggak apa-apa baca dikeraskan a'udzubillah. Jadi seperti itu. Maka dua hal ini saja atau dua keadaan ini saja yang dimana dia itu boleh atau membaca isti'adzah dengan jahar. Selain itu, maka masuk ke sir. Kemudian selanjutnya
Bagaimana kalau misalnya kita membaca misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita misalnya baca Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum misalnya. Kemudian tiba-tiba kita batuk atau misalnya lupa atau misalnya bersin atau pokoknya hal-hal yang dia itu di luar keinginan kita, di luar iradah kita, di luar ya tadi di luar keinginan kita. Hal-hal seperti batuk, pilek, lupa dan sebagainya itu, maka kita nggak perlu mengulang isti'adzah, nggak perlu kita mengulang isti'adzah. Tapi kalau dan ataupun juga misalnya ketika kita baca tiba-tiba kita buka tafsirnya, kita baca-baca tafsirnya, pokoknya masih hal-hal itu masih berhubungan dengan bacaan Al-Quran. Imma itu tadi yang di luar keinginan kita, imma juga kayak misalnya kita baca tafsir, baca baca terjemahan itu masih boleh. Maka kita nggak perlu mengulang isti'adzah. Tapi kalau misalnya ketika kita baca tadi tiba-tiba ada orang ngomong assalamualaikum. Kemudian kita jawab waalaikumsalam. Nah, di situ kita harus mengulang isti'adzah. Ketika kita ingin baca Al-Quran lagi, maka kita harus mengulang isti'adzah. Atau hal-hal yang ya di luar tadi kayak misalnya ngobrol gitu. Tiba-tiba ada teman ngajak ngobrol, maka di situ kita harus mengulang isti'adzah. Pun juga ketika misalnya tadi hal-hal tadi itu ketika waktunya itu lama. Misalnya kita baca tafsirannya tapi 2 jam misalnya. Maka itu juga kita harus mengulang isti'adzah. Jadi intinya itu dia nggak membaca isti'adzah, nggak mengulang isti'adzah kalau misalnya itu berhubungan dengan hal-hal yang memang di luar keinginan kita seperti batuk, hal-hal yang darurat, hal-hal yang darurat. Pun juga kalau misalnya waktunya nggak panjang. Tapi kalau misalnya waktunya panjang, misalnya 2 jam misalnya atau 1 jam, maka di situ kita wajib mengulang isti'adzah. Kemudian selanjutnya sampai sini bisa dipahami ya? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan basmalah. Tadi kenapa setelah isti'adzah kita baca basmalah? Ya ketika kita ingin baca Al-Quran, setelah kita baca isti'adzah, ya baca basmalah seperti itu. Kemudian pengertiannya tadi, basmalah juga bisa diartikan tadi kalimat manhutah, diambil kata ba, sin, mim sama la atau sama ta marbutah, basmalah. Maka itu artinya ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tadi hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tahlil la ilaha illallah. Itu namanya kalimat manhutah. Kemudian maknanya ya kita udah tahu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukumnya pertama alayya wa tuni muslimin. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis itu suratnya berisi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang sombong dan sebagainya, wa tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum isti'adzah, hukum basmalah ketika di awal surat maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kecuali di awal surat Baro'ah. Kenapa? Pertama, karena para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Anfal dengan Baro'ah itu masih satu surat. Kemudian kenapa Baro'ah ini atau bah ini nggak ada basmalahnya, dan bahkan haram ketika kita membaca basmalah di awal surat, itu sebagaimana perkataan Imam Syatibi rahimahullahu taala
Wa mahma tasilha au bada'ta bara'atan litanziliha bisayfi lasta mubasmalah atau lasta mubasmila. Kalau misalnya kita ingin membaca dari awal baro'ah atau awal taubah dari ayat bara'atun minallah wa rasulih, itu maka kita diharamkan untuk membaca isti'adzah. Diharamkan untuk membaca basmalah. Untuk membaca basmalah. Adapun isti'adzah tetap dibaca dengan dalil fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka pendapat yang kedua itu ada ikhtilaf, ada makna yang bersinggungan atau ada makna yang bertentangan. Boleh di mute, Ustaz? Ada. Video. Ya, ini kalau ini jadi tadi kembali lagi bahwasanya pendapat yang kedua mengatakan kenapa haram isti'adzah atau haram basmalah, di awal surat Baro'ah atau Taubah ini karena litanziliha bisayfi basmalah. Karena Taubah ini atau Baro'ah ini turun dengan pedang. Isinya itu laisa fi aman, enggak ada hal-hal yang berhubungan dengan keamanan, tentram dan sebagainya. Adapun basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sandingkan antara bismillah dengan basmalah dengan awal surat Baro'ah, maka dia itu haram karena bertentangan. Enggak mungkin kita menyandingkan antara sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala dengan Baro'ah yang berisi tentang peperangan, hal-hal yang tidak aman, hal-hal yang tentang orang-orang musyrikin dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, tapi bagaimana kalau misalnya kita membaca di awal atau di tengah surat Baro'ah? Perlu kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan awal surat dan pertengahan surat. Wastus surah atau awal surah itu apa? Di sini kita membahas tentang ulama atau pendapat ulama tajwid dan qiraat. Kalau yang dimaksud dengan awal surat ya berarti ayat pertama. Adapun wasatus surah, tengah-tengah surat itu apabila dia itu udah lewat dari satu ayat. Maksudnya bukan berarti tengah surat itu harus tengah-tengah banget. Misalnya ada surat itu ada 100 ayat. Nah, di ayat 50 itu tengah-tengah enggak. Tapi menurut pendapat ulama tajwid dan qiraat yang dimaksud dengan wasatus surah, tengah-tengah surat itu adalah walaupun dia itu udah lewat dari satu ayat, maka ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya sampai selesai itu adalah wasatus surah atau tengah-tengah surat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membaca ketika di tengah-tengah surat Baro'ah misalnya. Maka sebagaimana perkataan Imam Syatibi rahimahullah taala, wala budda minha fi ibtida'ika suratan. Maka bahwasanya beliau mengatakan wala budda, maka harus wala budda minha basmalah fi ibtida'ika suratan. Kalau misalnya membaca basmalah di awal surat maka wajib, maka harus. Tapi siwaha selain Baro'ah tadi karena haram. Wa fil ajza khayyara atau khayyara man tala. Bahwasanya kalau misalnya dia berada di ajza di tengah-tengah surat, dan tadi kita bilang bahwasanya tengah surat itu bahkan kalau misalnya kita membaca dari fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Dari ayat kedua itu maka kita di situ boleh mendapat pilihan. Mau kita baca basmalah atau enggak. Kalau misalnya kita baca basmalah, kita mendapatkan tabarukan, kita mendapatkan pahala. Dan kalau misalnya kita enggak baca basmalah, enggak apa-apa. Seperti itu. Maka dan itu berlaku untuk tengah-tengah surat di semua surat, bahkan di Baro'ah. Misalnya tengah-tengah surat Al-Imran, kemudian Al-Baqarah semuanya itu, maka dia mendapat pilihan mau baca basmalah atau enggak. Tapi di sini ada hal yang perlu kita penuhi, yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada ayat Al-Qur'an, adab kita kepada kalamullah. Seperti apa? Kalau misalnya ayat itu kalau misalnya kita baca nih tengah-tengah surat, nah tengah-tengah surat itu berhubungan atau dimulai dari kata misalnya Allahu nurus samawati wal ard atau ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kalau misalnya dhamirnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau
ayatnya itu dimulai dari Allah dan sebagainya itu, maka alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Kenapa? Supaya kita nggak menggabungkan antara isti'adzah dengan Allah. Yang tadinya isti'adzah itu artinya dari godaan syaitan yang terkutuk, disandingkan dengan kata Allah atau dhamir yang kembali kepada Allah. Ilaihi raddu ilmu sa'ah. Kepada Allah lah kembali pengetahuan tentang hari kiamat, seperti itu. Adapun kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya ayatnya itu dimulai dari kata misalnya asyaitonu ya'idukumul faqr, maka di situ kita wajib atau harus membaca isti'adzah. Kenapa? Kita wajib atau kita wajib meninggalkan basmalah. Kenapa? Supaya kita nggak menggabungkan antara syaitan dengan basmalah tadi, seperti itu. Sehingga adabnya kita perhatikan dulu ayatnya itu dimulai dari apa? Ayatnya itu dimulai apakah berhubungan atau ayatnya itu yang baik-baik dan sebagainya itu, ataupun malah sebaliknya gitu. Maka perlu kita di sini kita dahulukan yang namanya adab kita kepada kalamullah, kepada Allah, kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya itu adalah bentuknya. Ya bentuknya cuma ada satu, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Bismillah, nggak ada Bismillahirrahman, nggak bisa. Bentuknya cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi kita udah bahas basmalah kalau misalnya di awal surat hukumnya wajib. Hukumnya wajib membaca basmalah di awal surat. Tapi kalau misalnya di tengah surat, hukumnya adalah pilihan. Kita pilih boleh baca basmalah atau mau enggak baca basmalah. Tapi tadi kita perlu dahulukan adab. Kita lihat dulu ayatnya itu berhubungan sama apa. Kalau misalnya berhubungan sama Allah dan misalnya dhamir yang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita membaca basmalah. Tapi kalau misalnya ayat itu berhubungan dengan setan, dengan orang-orang kafir, dengan azab dan sebagainya, mungkin alangkah lebih baiknya membaca tanpa basmalah. Kemudian apa sih faidah dari basmalah itu? Faidah dari basmalah itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya surat ini sudah selesai. Jadi basmalah itu dia berada di awal surat, bukan berada di akhir surat. Sehingga artinya ketika misalnya kita sudah selesai ketika Jibril sudah selesai mentalakikan kepada Rasulullah SAW dan itu udah akhir surat, maka Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena untuk memberitahu bahwasanya suratnya udah habis. Suratnya udah di akhir, udah di ujung. Suratnya sudah di ujung. Kemudian basmalah di awal surat Baroah hukumnya haram. Kalau misalnya di tengah tadi hukumnya khiyar. Hukumnya boleh. Kemudian sampai sini paham ya, insyaallah. Tamam. Kemudian selanjutnya kita melanjutkan aujuh atau cara baca apa saja yang boleh dibaca ketika kita membaca basmalah, isti'adzah, basmalah dan awal surat dan sebagainya itu. Nanti kita bahas. Makanya tadi kenapa kita bilang aujuh? Karena wajah dalam pengertian ilmu qiraat adalah cara baca yang memang dia itu sahih. Tapi dia itu enggak dibaca semua. Dia dibaca cuma salah satunya saja. Seperti misalnya mad aril sukun. Mad aril sukun ada 2, 4, 6. Apakah ketika kita membaca Al-Quran itu kita harus baca Alhamdulillahirabbil alamin, alamin. Enggak kan? Tapi kita disuruh milih satu saja. Nah, adapun kita di sini min babi ziyadati ma'lumah. Untuk kita menambah maklumat, untuk kita menambah wawasan dan lain sebagainya. Dan juga supaya kita tahu bahwasanya ini loh wajah-wajah atau cara baca yang memang boleh dibaca. Ini loh yang enggak boleh dan lain sebagainya. Yang pertama, maka ada di situ kalau misalnya kita membaca isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian awal surat. Misalnya awal surat Al-Falaq misalnya, atau awal surat An-Nas, awal surat Al-Baqarah dan sebagainya. Maka di situ secara akal itu ada 4 cara baca. Yang pertama qat'ul jami'. Jadi diputus semuanya. Diputus antara isti'adzah,
basmalah dengan awal surat. Sebagai contoh misalnya, ayo bisa apa namanya? Bisa diperhatikan ya. Bisa mungkin dengan ini bisa lebih fokus. Nah, kita perhatikan di situ awalan surat misalnya Al-Ikhlas atau misalnya Al-Falaq. Maka di sini cara baca yang pertama adalah tadi kita ulang lagi bahwasannya di sini kita ingin membaca isti'adzah basmalah dengan awal surat. Itu gimana cara bacanya? Cara bacanya pertama qat'ul jami, yang artinya diputus semuanya. Satu persatu bacanya, satu, bukan digabungin. Jadi bacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dibacanya itu satu persatu, satu. Nah, cara baca yang kedua yaitu waslul jami', berarti lawannya. Berarti lawannya dari waslul jami', berarti digabung semuanya. Antara isti'adzah basmalah dengan awal surat. Jadi dibacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi semuanya digabungin. Dan kalau misalnya kita pengen mewasolkan, maka kita harus perhatikan akhir harakatnya. Kalau apakah tanwin, apakah fathah, apakah kasrah. Dan ketika bertemu dengan huruf sebelumnya, huruf setelahnya, atau ayat setelahnya, itu hukumnya apa? Sehingga salah satu faidah bacaan Imam Hamzah itu ketika membaca basmalah di antara dua surat itu membacanya itu diwasol semuanya. Jadi seakan-akan apa namanya satu apa namanya surat-surat yang apa namanya yang 114 itu semuanya sama, semuanya itu satu surat, sehingga dikatakan wa wasluka baina surataini fasahatun. Jadi bahwasanya dengan kita mewasal, dengan kita dengan kita mewasal akhir ayat atau akhir surat dengan awal surat itu, kita bisa melatih fasahah kita. Kita bisa melatih kefasihan kita dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dengan kita muasal, kita tahu, oh akhirnya itu fathah. Oh akhirnya itu tanwin. Oh kalau misalnya tanwin bertemu sama alif atau hamzah berarti izhar. Oh berarti apa namanya? Kalau misalnya tanwin bertemu sama huruf ta berarti diikhfakan gitu. Jadi wasluka baina surataini fasahatun. Jadi dengan kita muasal itu kita bisa melatih kefasihan kita. Kita bisa melatih ini tuh kalau misalnya diwasal dibacanya izhar enggak, atau ikhfa enggak, atau iklab enggak, atau ada enggak hukumnya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu qat'ul awal wa waslus tsani bisalis, berarti memutus isti'adzah kemudian mewasal basmalah dengan awal surat. Gimana bacanya? Berarti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kita putus isti'adzah, berhenti di isti'adzah, kemudian lanjut basmalah dengan awal surat. Kemudian yang keempat maka kebalikannya. Kita wasol awal dengan kita sambung awal dengan kedua dan kita putus yang ketiganya. Berarti kita wasol isti'adzah dengan basmalah, kemudian kita berhenti, baru kita baca awal surat. Berarti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti baru Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Maka secara akal pun kita tahu, atau secara logika juga kita tahu bahwasanya cara baca kalau misalnya isti'adzah digabung dengan basmalah dengan awal surat itu ada 4 cara baca. Kemudian kalau misalnya kita ingin baca isti'adzah dengan awal surat Baro'ah,
Maka di sini kita juga bisa ambil kesimpulan. Karena nggak ada basmalah, maka cara bacanya itu cuma dua. Qat'ul jami' atau waslul jami'. Qat'ul jami' berarti diputus semuanya. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Atau waslul jami' berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Sehingga di situ cuma hanya ada dua cara tadi. Kenapa? Karena basmalahnya nggak ada. Jadi secara akal pun, secara logika pun, dia cuma ada dua cara saja. Kemudian kalau misalnya isti'adzah, basmalah dengan tengah surat. Dengan tengah surat. Nah, tadi kita katakan bahwasanya kalau kita mau baca tengah-tengah surat, kita mendapat pilihan mau baca basmalah atau enggak. Kalau kita baca basmalah, berarti ada 4 cara tadi. Yang qat'ul jami', waslul jami', qat'ul awal, wa waslul tsani bisalis, kemudian waslul awal bisani wa qat'ul salis. Tadi yang keempat tadi. Tapi kalau misalnya enggak baca basmalah, tadi kan enggak baca basmalah, maka cara bacanya tadi qat'ul jami' atau waslul jami'. Mungkin ya nanti insyaallah next pertemuan kita buka kameranya karena di sini gelap insyaallah. Kemudian selanjutnya yaitu kalau misalnya kita baca, sekarang kita masuk ke basmalah di antara dua surat. Berarti kita membaca akhir surat pertama dengan awal dengan basmalah, kemudian dengan awal surat kedua. Maka di situ kita katakan basmalah baina surataini, di antara dua surat. Maka cara bacanya kalau misalnya secara logika tadi, maka cara bacanya ada 4. Tapi karena Al-Qur'an bukan diambil secara logika, bukan secara hawa nafsu dan sebagainya itu, maka ada yang namanya riwayah. Sehingga sandaran pertama ketika kita membaca Al-Qur'an ada riwayah. Bagaimana dinukil dari generasi ke generasi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara bacanya pertama qat'ul jami'. Misalnya kita wasal akhir surat Al-Falaq dengan Anas. Berarti kalau qat'ul jami' bacanya wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian waslul jami' berarti disambung semuanya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi semuanya disambung. Kemudian yang ketiga itu qat'ul awal, berarti memisah akhir surat dan menyambung basmalah dengan awal surat. Maka bacanya wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maka cara bacanya seperti itu. Adapun cara yang keempat, dia mamnu', nggak boleh, dilarang. Kenapa? Supaya nggak mengira, orang awam itu nggak mengira, atau orang yang mendengar itu bahwasanya basmalah itu akhir dari surat Al-Falaq. Akhir dari surat Al-Falaq. Karena sejatinya basmalah itu ada untuk awal surat, bukan untuk akhir surat. Kalau misalnya kita baca misalnya, ini yang salah ya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti, baru kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Itu salah. Itu enggak boleh, itu mamnu, itu dilarang. Karena tadi pertama karena supaya enggak mengira orang awam itu atau orang yang mendengar itu bahwasanya basmalah itu akhir dari surat Al-Falaq.
atau akhir dari surat yang pertama. Dan yang kedua, bahwasanya basmalah itu dibaca atau disyariatkan dibaca itu untuk awal surat, bukan untuk akhir, bukan untuk akhir surat. Sehingga berkata Imam Syatibi rahimahullah taala dalam matan Syatibiyahnya, wa mahma tasilha ma'awakhir suratin fala taqifanna ad-dahra fiha fatasqula. Maka jangan sampai kita berhenti di akhir. Basmalahnya berhenti dengan akhir surat. Tadi seperti tadi. Fiha fatasqula, karena akan susah, akan berat dan sebagainya. Kemudian itu terjadi kalau misalnya dia itu sesuai urutan. Maksudnya urutan mushaf. Kayak misalnya dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya itu, maka itu cara bacanya ada 3 tadi. Tapi kalau misalnya dia itu berurut atau berlawanan urutan itu, misalnya kita pengen baca akhir surat Al-Falaq misalnya, atau akhir surat Ya An-Nas, akhir surat Al-Falaq misalnya ke surat Ali Imran, maka cara bacanya itu imma qat'ul jami', berarti bacanya wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Jadi diputus semuanya. Atau yang kedua, membaca dengan qat'ul awal wa waslus tsani bisalis, maka bacanya wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dan nggak ada cara baca waslul jami'. Jadi nggak boleh kita baca wa min syarri hasidin idza hasada, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Nggak boleh. Supaya supaya orang itu nggak mengira bahwasannya urutannya itu sama gitu. Urutannya itu emang berurutan gitu. Maka tadi kita ulangi lagi, 2 cara ini dibolehkan kalau misalnya hanya dibolehkan ketika kita mewasol surat dengan surat selanjutnya, tapi dia itu berlawanan urutan atau berkebalikan. Kayak misalnya tadi Al-Falaq ke Ali Imran, atau Al-Falaq ke Al-Maidah, Al-Falaq ke Toha dan sebagainya. Adapun kalau misalnya berurutan dari awal, misalnya Al-Baqarah ke Ali Imran dan seterusnya itu, maka dia cara bacanya tadi cuma ada 3. Yang keempat itu nggak boleh, dilarang. Kemudian yang selanjutnya itu Al-Anfal dengan At-Taubah atau dengan Bara'ah. Bagaimana perkataan Syekh Sulaiman Murad, dia mengatakan yajuzu insyarata fil qiraati arba'u awjuhin lil isti'adzati qat'ul jami'i thumma waslu tsani wa waslu awwalin wa waslu tsani wa jaizun min hadhihi bainas suwar thalathatun wa wahidun lam yu'tabar faqa' alaihima wasil tsanihima wasilhuma wa la tasil ulahuma wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa sabtun thumma waqfun ya fata. Bahwasanya baina anfal wa bara'ah, antara akhir surat Anfal dengan awal Bara'ah itu ada 3 baca, ada 3 cara baca. Yang pertama waslun wasaktun thumma waqfun ya fata. Yang pertama wasal, berarti kalau misalnya wasal atau misalnya qata dulu. Kalau misalnya qata berarti innallaha bikulli syai'in alim, bara'ah, berhenti. Tapi kalau misalnya wasal berarti kita perhatikan, itu innallaha bikulli syai'in alimun, itu tanwin bertemu sama ba, maka dibacanya iklab.
Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Dan yang terakhir sakta. Kalau membaca sakta berarti kita bacanya tanpa mengambil nafas. Wa saktatu hafsin duna qat'in latifatun. Duna qat'in latifatun. Sehingga bacanya innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Jadi nggak perlu ngambil nafas. Cukup tahan beberapa detik baru kita lanjut ke awal bara'ah. Seperti itu. Kemudian tadi itu kalau misalnya antara Al-Anfal atau antara sebelum Anfal dengan bara'ah. Jadi misalnya antara akhir Al-Baqarah dengan awal bara'ah atau akhir surat Ali Imran dengan awal bara'ah. Maka itu cara bacanya boleh 3 tadi. Qata, wasal, sama sakta. Dan kalau misalnya dia itu setelah bara'ah, setelah bara'ah misalnya Al-Kahfi misalnya. Al-Kahfi pengen kita lanjut dengan bara'ah, maka caranya cuma satu, yaitu dengan qata. Caranya dengan qata. Seperti itu. Jadi apa namanya? Dibacanya itu dengan diputus, enggak disambung. Diputus tanpa isti'adzah dan basmalah. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita ingin mengulang-ulang satu surat itu kita baca ulang-ulang. Kayak misalnya Al-Ikhlas terus gitu kan 3 kali. Maka cara bacanya itu wajib kita basmalah. Berarti kalau misalnya kita bilang misalnya apa namanya, atau misalnya Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi mengulang surat. Maka di situ cuma ada cara baca satu, yaitu dengan basmalah. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah paham Ustaz. Nah, sekarang